Dia teleport, tapi terlambat. Iraishin Nuju Shizujurus, yang membuat Tobirama Senju dikenal sebagai ninja tercepat di eranya. Sekali segel ditempel, dia bisa muncul di mana saja dalam sekejap. Tapi apa jadinya jika lawan yang dihadapi adalah Son Goku, seorang Saiyan yang kecepatannya bukan lagi soal seberapa cepat dia bergerak dari titik A ke titik B, melainkan soal melampaui konsep ruang dan waktu itu sendiri. Ini bukan sekadar pertarungan kekuatan, ini adalah benturan dua filosofi kecepatan yang berbeda. Selamat datang di arena imajinasi kita, tempat dua legenda dari semesta berbeda akhirnya bertemu. Di satu sisi, kita punya Tobirama Senju, Hokage kedua, Konoha, seorang jenius strategis, pencipta jutsu-jutsu legendaris seperti Kage Bunshin, Edo Tensai, dan tentu saja Hiraishin. Kecepatannya bukan hanya fisik, tapi juga kecepatan berpikir. Dia bisa menganalisis situasi dalam sepersekian detik dan mengambil keputusan yang paling efektif. Tobirama adalah definisi dari efisiensi mematikan. Setiap gerakannya diperhitungkan. Setiap serangannya memiliki tujuan. Di sisi lain, ada Son Goku, pejuang Saiyan dari bumi yang hidup untuk bertarung dan melampaui batas. Kecepatannya tidak diukur dengan meter per detik, tapi dengan seberapa banyak dia bisa mendistorsi realita. Dari sekadar bergerak cepat hingga menggunakan instant transmission atau teleportasi, Goku telah mencapai level di mana pergerakannya menjadi instan. Tapi yang lebih menakutkan dari itu adalah insting bertarungnya Ultra Instinct. Sebuah kondisi di mana tubuhnya bergerak dan bereaksi sendiri, lebih cepat daripada sinyal otaknya. Pertarungan dimulai. Bayangkan mereka berdiri saling berhadapan di sebuah lembah yang luas. Tobirama, dengan sikap tenang dan waspada, sudah menabur puluhan kunai dengan segel Hiraishin di seluruh medan pertempuran. Ini adalah papan caturnya. Setiap kunai adalah potensi serangan mendadak, potensi jalan keluar, potensi jebakan. Matanya yang tajam menganalisis Goku, mencoba mengukur tingkat kekuatan dan kecepatannya. Dia merasakan energi yang luar biasa, tapi dia tidak gentar. Baginya, kekuatan besar tanpa strategi adalah sasaran empuk. Goku, dengan senyum khasnya, berdiri santai. Dia merasakan niat bertarung Tobirama yang dingin dan tajam. Ini berbeda dari lawan-lawan yang pernah dia hadapi. Tidak ada arogansi berlebihan. Hanya keyakinan murni pada kemampuannya. Kamu kelihatannya kuat sekali, kata Goku, sambil meregangkan ototnya. Ayo kita mulai. Tobirama tidak membuang waktu. Dalam sekejap, dia menghilang dan muncul tepat di belakang Goku. Sebuah tanto sudah terhunus, siap menebas lehernya. Ini adalah serangan khas Hiraishin. Cepat, tak terduga, dan mematikan. Bagi ninja biasa, pertarungan sudah selesai bahkan sebelum mereka sadar apa yang terjadi. Tapi ini Goku. Tanpa menoleh, tanpa mengubah ekspresinya, tubuh Goku sedikit bergeser ke samping. Tebasan tanto Tobirama hanya memotong udara kosong. Tobirama terkejut, bukan karena Goku menghindar, tapi karena caranya menghindar. Tidak ada tanda-tanda persiapan. Tidak ada gerakan otot yang mengindikasikan dia akan bergerak. Seolah-olah tubuh Goku tahu apa yang akan terjadi sebelum terjadi. Wow, itu cepat sekali, puji Goku. Akhirnya menoleh ke arah Tobirama yang kini sudah melompat mundur, menjaga jarak. Tobirama mendarat dengan ringan, matanya menyipit. Dia merasakan sesuatu yang aneh. Reaksi Goku barusan bukan reaksi biasa. Itu instinktif. Pertarungan berlanjut dengan ritme yang sama. Tobirama terus melancarkan serangan kilat dari berbagai sudut menggunakan jaringan Hiraishin-nya. Dia muncul dari atas, dari bawah, dari samping, menggabungkan serangannya dengan jutsu air yang kuat. Suiton, Suiri, dan no Yuchisu. Naga air raksasa muncul dan menerjang Goku. Tapi Goku hanya perlu melompat sedikit atau menepisnya dengan satu tangan. Dan naga air itu hancur berkeping-keping. Tobirama mulai menyadari masalahnya. Kecepatan Hiraishin memang instan, tapi ada jeda sekecil apapun itu antara niat untuk berteleportasi dan eksekusinya. Ada juga jeda antara kemunculannya dan saat dia melancarkan serangan. Jeda sepersekian milidetik ini tidak berarti apa-apa
bagi kebanyakan lawan. Tapi bagi Goku jeda itu adalah sebuah keabadian. Goku mulai serius. Dia berubah menjadi Super Saiyan. Auranya meledak, mengubah rambutnya menjadi emas. Tanah di sekitarnya bergetar. Tobirama merasakan tekanan energi yang meningkat ribuan kali lipat. Ini sudah di luar skala yang bisa dia ukur dengan cakra. Tapi sebagai seorang Kage, dia tidak mengenal kata mundur. Menarik, gumam Tobirama. Dia menggigit ibu jarinya, membentuk segel tangan. Kushyozi. Ido Tensai, dia tidak akan memanggil pasukan besar. Itu tidak efisien. Dia hanya butuh pengalih perhatian yang berkualitas. Tapi tunggu, siapa yang bisa dia panggil untuk menghadapi lawan selevel ini? Tidak ada. Dia menyadari Edo Tensai tidak berguna di sini. Dia harus mengandalkan kemampuannya sendiri. Tobirama memutuskan untuk meningkatkan taruhannya. Dia tidak lagi hanya menyerang, tapi mencoba menempelkan segel Hiraishin langsung ke tubuh Goku. Jika berhasil, Goku tidak akan bisa lari kemanapun. Dia melesat, bukan dengan teleportasi, tapi dengan kecepatan fisiknya yang juga luar biasa. Dikombinasikan dengan Hiraishin dalam jarak pendek untuk mengubah arah secara tak terduga. Gerakannya seperti kilat biru yang menyambar-nyambar di sekitar Goku. Setiap kali dia mendekat, tangannya mencoba menyentuh Goku. Tapi setiap kali pula, Goku menghindar dengan gerakan minimal yang sempurna. Kiri, kanan, menunduk, mundur selangkah. Gerakannya begitu mulus dan efisien. Goku bahkan tidak perlu melihat Tobirama. Tubuhnya seolah menari mengikuti alur serangan. Disinilah kita melihat perbedaan fundamental keduanya. Kecepatan Tobirama berbasis pada teknik dan strategi. Dia berpikir, lalu bergerak. Kecepatan Goku, terutama dalam mode Ultra Instinct, melampaui pemikiran. Tubuhnya bergerak sendiri. Tidak ada proses, melihat serangan, otak memproses, mengirim sinyal ke tubuh. Tubuh bergerak, proses itu dihilangkan sama sekali. Frustrasi mulai merayap di benak Tobirama. Semua strateginya, semua kecepatannya, seolah menabrak tembok, tak kasat mata. Dia memutuskan untuk melakukan serangan terakhir yang paling berisiko. Dia melemparkan kunai Hiraishin tepat ke atas kepala Goku. Sementara dia sendiri melesat dari depan untuk serangan langsung. Rencananya adalah, saat Goku fokus pada serangan dari depan, dia akan berteleportasi ke kunai di atas dan melakukan serangan fatal dari titik buta Goku. Itu adalah strategi yang brilian. Kombinasi sempurna antara tipu daya, kecepatan, dan ketepatan waktu. Saat Tobirama melesat ke depan, Goku mengangkat tangannya untuk menahan. Sesuai rencana, Tobirama tersenyum tipis dalam hati. Sekarang, dia memfokuskan pikirannya pada segel di atas Goku, siap untuk melompat. Hiraishin, tapi terlambat. Tepat di 1/1 detik sebelum kesadaran Tobirama beralih untuk mengaktifkan Hiraishin, dunia di sekelilingnya seolah melambat. Dia melihat Goku, yang tadinya bersiap menahan serangan depannya, tiba-tiba sudah berada di sampingnya, bukan dengan gerakan cepat, tapi seolah dia memang sudah ada di sana sejak awal. Satu jari Goku dengan ringan menyentuh dahi Tobirama. "Bu," kata Goku dengan nada main-main. Tobirama membeku. Seluruh tubuhnya kaku. Dia merasakan energi yang begitu besar terkumpul di ujung jari Goku, cukup untuk melenyapkan seluruh lembah, bahkan mungkin seluruh negara. Dia mengerti, saat dia berpikir untuk berteleportasi, tubuh Goku sudah bereaksi. Saat dia akan memulai proses Hiraishin, Goku sudah menyelesaikan gerakannya. Insting murni Sion telah mengalahkan strategi dan teknik ninja tercepat. Kecepatan teleportasi Tobirama memang luar biasa. Tapi itu adalah alat yang harus diaktifkan secara sadar. Sementara itu, kecepatan reaksi Goku dalam Ultra Instinct adalah kondisi pasif. Tubuhnya selalu waspada, selalu siap bergerak. Pertarungan ini menunjukkan bahwa ada level kecepatan yang tidak bisa dijangkau hanya dengan teknik. Seberapapun sempurnanya teknik itu, ada level di mana kecepatan menyatu dengan insting itu sendiri. Goku menarik jarinya dan kembali tersenyum. "Kamu hebat sekali. Aku belum pernah melawan orang yang bergerak seperti itu." Tobirama akhirnya bisa bergerak lagi
menatap Goku dengan ekspresi yang campur aduk antara kekaguman dan ketidakpercayaan. Dia, sang Hokage kedua, yang kecepatannya menjadi legenda, baru saja dikalahkan telak dalam permainannya sendiri. Dia bahkan tidak sempat mengaktifkan jurus andalannya di saat yang paling krusial. Pada akhirnya, Hiraishin memang jurus teleportasi yang sempurna. Tapi, bahkan, kesempurnaan pun membutuhkan waktu sekecil apapun itu. Dan di hadapan seseorang yang bergerak melampaui konsep waktu itu sendiri, jeda sekecil itu sudah cukup untuk menentukan kekalahan. Ini adalah pelajaran pahit bagi Tobirama. Dan demonstrasi kekuatan yang mengerikan dari Son Goku? Apa pendapat kalian tentang pertarungan ini? Apakah ada strategi lain yang bisa digunakan Tobirama? Beritahu kami di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk pertarungan imajiner lainnya.